Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Fajri Rahmat Umbara. Dalam hal ini saya adalah salah satu dari tutor yang nanti akan mengisi dalam acara Pengmas di Informatika Unjani. Nah, di sini kebetulan saya mendapatkan tugas dari Ibu Reski gitu ya sebagai selaku ketua pelaksanaan Pengmas. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video mengenai code.org gitu ya, di mana biasanya website ini dipakai untuk orang-orang ya belajar coding ya, khususnya bagi pemula. Nah, di sini yang akan kita pakai adalah untuk ujian Express 2019 ya. Karena di 2019 ini disediakan ujian dalam bahasa Indonesia. Jadi itu akan lebih memudahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk belajar seperti apa itu algoritma. Nah, di sini ada beberapa macam gitu ya yang dipelajari di Express 2019 ini. Bapak dan Ibu bisa lihat di video ini, ada linknya di atas ya, studio.code.org Express 2019. Di sini ada banyak sekali latihan gitu ya, yang nanti mungkin bisa login dulu untuk mendapatkan e-sertifikatnya ya. Mendaftarnya gratis, bisa mendaftar sebagai pemilik akunnya nanti. Nah, di sini ada beberapa bagian ya, ada berlatih, urutan, loop, kondisi, fungsi, variabel, for loop, spreads, dan lain-lain. Nah, kebetulan di sini saya kebagian untuk menjelaskan kondisi gitu ya. Jadi ada 5 pelajaran yang ada di kondisi itu, di mana nanti akan ada beberapa latihan permainan gitu ya di sini. Latihan permainan itu nanti bisa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian selesaikan ya untuk lebih mendalami mengenai apa itu kondisi. Pada video-video yang sudah dibuat sebelumnya mungkin ada teman-teman yang juga sudah menjelaskan seperti apa itu algoritma. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa ini contoh nanti ya, mungkin 1 atau 2 permainan atau latihan dari tiap-tiap pelajaran ini, dan nanti sisanya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa untuk mencobanya sendiri. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama saja ya, if else dengan lebah. Nah, untuk yang nomor 1 ini bisa dilihat bahwa ini adalah video untuk perkenalan sebenarnya apa sih itu if ya, if else ya. Jadi if else itu adalah semacam kondisi ya, jika maka. Jika seperti ini maka seperti apa gitu. Nah, jika seperti ini maka seperti apa. Jadi ini seperti aliran dua buah flow ya. Jika begini maka ngapain, jika begitu maka ngapain gitu ya. Jadi ada 2 statement atau beberapa statement yang kita bisa pilih gitu ya. Jadi ini semacam pilihan memang ya. Jadi kondisi itu semacam suatu pilihan harus ngapain ya, tergantung dari kondisi yang ada dan ditentukan sebelumnya. Nah, baik, ini saya akan mulai dulu untuk yang ini ya, if else dengan lebah. Jadi ini semacam latihan permainan, dan kalau diselesaikan bisa mendapatkan sertifikat, sertifikatnya. Nah, di sini jika awan menghalangi pemandangan, mungkin mungkin ada bunga di awan ini. Jadi kita lihat di bagian sini ada lebah, ada 1, 2, 3 kotak, di mana kotak yang ini ada awannya. Jadi ini adalah kasusnya ya, di mana ada lebah, dan ketika dia maju itu dia akan ngecek ini awan, apakah di awan ini ada bunga ya. Kalau misalnya tidak ada bunga, lebah tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, jadi kira-kira kalau kode di bagian sini ya, di code.org itu adalah bagian kode, di mana nanti di permainan sebelumnya ini kita bisa lakukan manipulasi di bagian kode ini gitu ya. Namun di yang pertama ini kita memang tugasnya hanya menjawab aja gitu ya.
Jadi ketika kita cermati kode ini, menurut Anda apa yang akan terjadi ketika Anda mengklik jalankan? Jalankan itu nanti di sini. Nah, sebelum kita klik jalankan, kita harus pilih dulu kira-kira apa jawabannya. Nah, kita lihat ini ada algoritma. Ya, ketika dijalankan, ini satu blok ya hitungannya. Kemudian ulangi 3 kali. Kerjakan gerak maju. Nah, berarti ini ada blok perulangan di sini ya, loop. Lalu di sini akan bergerak maju, artinya nanti gerak maju dilakukan 3 kali. Nah, jadi setelah ini dijalankan, algoritma akan membaca baris blok yang berikutnya, ya, ulangi 3 kali, kerjakan gerak maju. Artinya nanti lebah ini akan maju sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Jika atau if di bunga, kerjakan dapatkan madu. Jadi ketika lebah ini nanti sampai di sini, karena itu udah dikerjakan oleh blok ini, jika ada bunga, maka ambil madu, gitu ya. Jika tidak ada bunga, berarti tidak melakukan apa-apa, gitu ya. Nah, artinya kita pilih jawabannya. Ya, lebah akan bergerak ke arah awan dan mencoba menghisap nektar apapun resikonya. Nah, karena dia tidak bilang resiko, maka ini bukan jawaban yang tepat tentunya. Lalu lebah akan bergerak ke awan dan hanya mencoba menghisap nektar jika ada bunga di bawahnya. Berarti kan jika ada bunga di bawahnya, dapatkan madu atau mendapatkan hektar. Nah, ini kemungkinan jawaban yang tepat, gitu ya. Kalau yang C, lebah akan bergerak maju ke awan, lalu diam saja apapun yang terjadi. Nah, sedangkan di sini kita punya kondisi ya, ada pilihan. Kalau tidak ada bunga, baru tidak melakukan apa-apa. Artinya kalau ada bunga, dia harus melakukan sesuatu, yaitu menghisap nektar, gitu ya. Nah, jadi ini kita coba jalankan apakah benar jawabannya, gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira, gitu ya. Jadi di sini ketika dijalankan, ya, ulangi 3 kali bergerak maju. Jadi dia akan maju 3 kotak, 1, 2, 3. Ketika lebah sudah ada di sini, ya, kalau ada bunga maka dia mendapatkan madu, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi langkah-langkahnya 1, gitu ya. Karena 3 langkah ya. Jadi dia akan lanjut. Baik, kita lihat yang berikutnya. Ini mungkin agak sedikit rumit karena lebahnya harus belok dulu, gitu ya. Nah, ini keterangannya lebih banyak awannya. Jadi kalau tadi 1, sekarang 2. Ya, ini yang ketiga nih. Periksa di bawah awan. Jadi kalau lebah ini sudah berada di bawah awan, maka dia akan memeriksa apakah ada bunga di balik awan ini. Kalau ada, maka dia harus mengambil nektar, gitu ya. Nah, bisa jadi di balik awan itu dia tidak menyembunyikan bunga ya. Jadi kita harus ngecek ketika lebah itu berada di awan, lebah harus ngecek itu adalah apa, bunga atau bukan, gitu ya. Nah, artinya ini adalah blok area kerja kita adalah 8 blok dibataskan, gitu ya, dibatasi maksudnya. Jadi ketika dijalankan, artinya ketika dijalankan ini diklik, maka ngapain? Nah, ini yang kita harus isi blok di bawahnya ini. Berarti ketika ini lebah dijalankan, lebah pertama harus jalan dulu ya, 1, 2, gitu ya. Nah, karena lebah bergerak maju itu sebenarnya bisa seperti ini. Ya, bergerak maju 1, bergerak maju 2. Gitu ya. Maka kalau dijalankan, nah 1, 2. Cuman memang harus ngecek dulu awannya, gitu ya. Nah, blok ini berarti gerak maju 1, gerak maju 2. Ini bisa kita ganti dengan menggunakan loop seperti yang tadi. Jadi ulangi, ya. Ulangi berapa kali atau for berapa kali ya. Ulangi 2 kali, kerjakan gerak maju. Nah, ini juga akan menghasilkan hal yang sama dengan tadi. Namun kita menggunakan loop di sini, gitu ya.
Nah, ini hitungannya sama-sama 3 blok gitu ya. Tapi kalau misalnya lebahnya berjalan di 5 kali, kalau kita pakai gerak majunya 5 kali, jadinya 5 blok. Sedangkan berapa kali pun lebah berjalan, kita hanya menggunakan 2 blok, gitu ya. Oke, itu langkah pertamanya berarti lebah udah ada di sini nih sekarang nih. Kemudian harus belok kan, lebahnya harus belok, karena dia memang areanya belok. Nah, kita cek, berarti setelah dia nyampe sini, maka dia belok dulu. Kita cek kalau belok kanan ngarahnya kemana, gitu ya. Nah, ngarahnya ke situ. Berarti kita cek lagi. Ketika setelah dia berjalan, lalu belok kanan, terus jalan lagi kan. Nah, dia jalan berapa langkah lagi? Kita hitung 1, 2. Maka kita gunakan lagi berjalan, ya, 2 langkah. Lalu kita lakukan gerak maju. Nah, di sini ada awan kan 2. Nah, berarti setiap dia nanti akan maju, dia akan ngecek apakah di situ ada bunga atau tidak, gitu ya. Kalau ada bunga, maka dia harus menghisap nektar 1 kali. Artinya dia harus mendapatkan madu. Nah, artinya di sini kita bisa taruh if, gitu ya. Jadi lebah ini akan mengulangi 2 kali pekerjaan yang ada di dalam blok 2 ini, gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan madu. Nah, artinya lebah ini tadi sampai di sini belok kanan ya, posisinya ada di sini, lalu dia akan bergerak maju sebanyak 2 kali. Nah, untuk tiap gerakan dia akan ngecek gitu ya, apakah ada bunga. Kalau ada bunga, dapatkan madu. Kalau tidak, berarti dia tidak melakukan apa-apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita coba jalankan. Nah, di balik awan ternyata tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi kondisi kita udah benar ya, atau kita coba cek kembali, siapa tahu sekarang awannya ada gitu ya, ada bunganya, kita jalanin nggak ada gitu ya. Nah, di suatu kondisi mungkin kita akan ketemu ada bunganya gitu ya, jadi memang akan ngecek kondisi apakah ada bunga atau tidak ya, seperti itu kurang lebih untuk yang lebah gitu ya. Baik, 2 contoh ini saja mungkin. Untuk seterusnya ini silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mencobanya gitu ya. Kemudian saya lanjut ke yang berikutnya mungkin ya, untuk kondisional saya lanjut ke while loop dengan petani. Nah, ini saya lanjut ke sini ya, ke 1. Nah, di sini, hai saya seorang petani, saya butuh bantuan Anda untuk meratakan lahan agar siap tanam, bergerak menuju tumpukan tanah dan gunakan blok remove untuk menghilangkannya. Blok remove ini ya karena ini bahasa Indonesia ya, jadi remove ini adalah pindahkan gitu ya. Nah, ini ada petani. Ini memang tidak seperti lebah tadi yang terlihat jumlah bloknya, tapi kita bisa kira-kira aja ya. Ini kurang lebih bloknya adalah 1, 2, 3, 4. Artinya petani harus jalan 4 kali. Kemudian di ujung sini dia harus menggali gitu ya, untuk menghilangkan tumpukan tanah untuk menanam. Nah, artinya kita harus melakukan perulangan, jadi petaninya kita minta berjalan sebanyak 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 4. Yang dia lakukan adalah bergerak maju. Kemudian ketika sampai di ujung, dia ngapain? Dia akan melakukan memindahkan tanah ya, atau remove gitu ya. Jadi setelah ini dijalankan, dia akan jalan 4 kali, setelah itu dia akan memindahkan. Jadi memindahkannya jangan ditaruh di sini gitu ya. Kalau memindahkannya ditaruh di sini artinya dia akan ngecek dulu satu ini, kalau dia bukan ngecek, dia akan berjalan lalu pindahkan, berjalan lalu pindahkan, berjalan lalu pindahkan, berjalan lalu pindahkan gitu ya. Logikanya seperti itu kalau pindahkan ini ada di dalam baris perulangan ini. Sedangkan yang diinginkan kan bukan seperti itu. Yang diinginkan adalah dia berjalan, kemudian sampai di ujung dia dipindahkan. Jadi agak berbeda ya. Jadi bukan tiap jalan memindahkan, bukan, tapi nyampe ke ujung dulu baru memindahkan.
Nah, itu adalah dua logika yang berbeda, tanpa harus ngecek gitu ya, karena tidak perlu dicek, karena memang tidak ada apa-apa terlihat di sini, dan memang yang akan dipindahkan itu adalah di akhir. Jadi kita tidak perlu ngecek, tidak perlu pakai block if juga gitu ya, itu tinggal diminta dari kasus aja gitu ya. Jadi dia jalan sampai ujung, kemudian dia pindahkan. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Baik, ini saya lanjutkan lagi untuk yang kedua ya, untuk yang while loop dengan petani ini. Nah, ini agak sedikit banyak gitu ya. Ini ada beberapa area yang petani itu harus menutup lubang ya. Kita lihat di sini 6 jumlahnya, jadi dia harus menutup 6. Nah, dia belum bisa menimbun ya, karena dia belum berada di atas lubang. Jadi kita harus memposisikan dulu si orang ini berada di atas lubang dulu gitu ya. Artinya sebenarnya karena kalau kita hanya bergerak satu kali, kita tidak perlu menggunakan for gitu ya. Kita langsung aja gerak maju karena cuma satu kali. Nah, kemudian dia harus menggali 6 kali. Nah, baru kita lakukan perulangan gitu ya. Perulangannya 6, atau sebenarnya kalau kita lakukan seperti ini bisa sih ya, timbun 1 berarti timbun 2, timbun 3 ya, timbun 4, timbun 5, timbun 6. Nah, ini kalau kita jalankan ini bisa lihat sama gitu ya, cuman kan kodenya kebanyakan bloknya gitu ya. Nah, untuk menghemat langkah, jadi kalau algoritma itu yang kita perlukan selain adalah solusinya, tapi kita bisa menghemat langkah. Gitu ya. Untuk menghemat langkah, karena ini ada total bloknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Nah, ini kita bisa hilangkan, kita ganti, ulangi saja. Nah, ulanginya tadi sebanyak 6. Gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan sebanyak 6 yaitu timbun. Nah, di sini jadi kita hanya menggunakan 1, 2, 3 blok saja daripada 7. Dan hasilnya pun ya tetap sama. Nah, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Baik, mungkin saya lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Ini silakan dilanjutkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya lanjutkan ke yang 13 ya. Kondisional dalam Minecraft. Oke, kita coba yang pertama. Oh ya, yang pertama ini video ya. Jadi kalau video kita skip aja. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian saksikan sendiri gitu ya. Isinya seperti apa. Jadi mungkin saya lanjut yang berikutnya saja ya. Nah, seperti ini. Jadi dia bilangnya jauh lebih mudah naik perahu daripada berenang di perairan terbuka. Pergilah ke ujung galangan galangan kapal untuk naik kapal. Jadi si Minecraft ini kita harus ke sini gitu ya untuk naik kapal. Nah, di sini kita lihat aja gitu ya seperti apa posisinya dia di awal. Karena posisinya ada di sini, untuk menuju kapal sebenarnya kita tinggal gerak maju 1 kali, lalu belok kanan, kemudian gerak maju lagi 2 kali ya. Kalau dia bilang di ujung gelanggang berarti di sini ya kurang lebih, atau ke kapal nanti kita cek. Atau dia bisa juga balik kanan 2 kali, terus dia muter-muter ke sini gitu ya. Kemudian dia menuju ke sini. Cuman secara yang kedua tadi tidak efektif. Ngapain kita, kalau kita udah tahu kondisinya ya, state-nya, ya kita tahu lingkungan yang akan kita explore, yang ngapain kita muter-muter, intinya itu. Nah, kita bisa menjalankan gerak maju, artinya ini akan pindah ke sini, kemudian dia akan belok kanan, lalu gerak maju 2 kali ya, kalau dia bilangnya di ujung gelanggang ya, gelanggang kapal untuk naik kapal. Kita cek. Nah, seperti itu kira-kira ya. Baik, kita cek lagi untuk yang selanjutnya, masih di Minecraft.
Ambil dayung dan jalankan perahumu menyeberangi lautan untuk menangkap ikan kod. Oke, ikan kodnya ada di sini nih. Nah, ini kira-kira ngapain gitu ya. Area kerja kita 1 dari 8 blok. Ini bloknya udah ada berarti ya. Berarti kita tinggal nambah 7 blok lagi. Ya ini mah kalau kita lihat ya tinggal lurus saja sih ya. Jadi kita tinggal gerak maju. Ya mungkin di sini tidak ada perulangan ya dari bloknya. Hanya ada gerak maju saja sebanyak, sepertinya harus kita lihat ya areanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti benar. Nah, kita memanfaatkan seluruh blok yang ada. Nah, jadi langsung ya. Nah, ini untuk yang Minecraft mungkin silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan lain untuk melanjutkan gitu ya. Oh, berarti ini video lagi ya yang selanjutnya ya. Baik, untuk yang videonya saya skip aja ya. Nah, nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa untuk menonton video itu. Oke, tadi kita udah Minecraft. Nah, kita lihat loop until dalam labirin. Jadi ini menggunakan perulangan gitu ya. Dan ada kondisionalnya juga. Lihat yang pertama, gerakan burung yang marah menuju babi. Ini Angry Bird ya. Oke, jadi kita lihat burung ini menuju ini gitu ya. Di areanya kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 langkah ya. Artinya di sini 1, 2, 3, 4, jadi burungnya harus maju 4 langkah dulu seperti yang tadi gitu ya. Kita lakukan ini. Nah, perulangan 1, 2, 3, 4, berarti lakukan 4 langkah untuk gerak maju. Lalu belok ke kiri. Di sini burungnya akan belok 1, 2, 3, 4. Jadi lakukan lagi 4 langkah ya untuk gerak maju. Kemudian belok kiri lagi. Lakukan 1, 2, 3, 4 ya. Lakukan 4 langkah untuk gerak maju. Nah, kira-kira seperti apa hasilnya? Nah, seperti itu ya. Baik, kita coba satu lagi mungkin ya, yang ketiga aja karena yang kedua itu adalah video. Cermati kode di bawah ini. Menurut Anda apa yang akan terjadi ketika Anda mengklik jalankan? Nah, ini harus kita jawab dulu seperti yang awal. Ulangi sampai peak gitu ya. Kerjakan. Selagi ada jalan ke depan, kerjakan gerak maju. Kalau ada jalan ke depan, kerjakan gerak maju. Jadi dia akan berulang ya sampai dia ketemu yang peak ini ya. Kalau dia belum ketemu, maka dia akan menjalankan blok ini. Selagi ada jalan ke depan, maka kerjakan gerak maju. Berarti kalau ada jalan ke depan, kerjakan blok maju 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini ada jalan ke depan nggak ada gitu ya. Terus dia belok kiri, balik lagi ke atas ya. Belum sampai ketemu babi, selagi ada jalan ke depan gerak maju, belok kiri lagi sampai ketemu babi. Nah, kalau kita lihat blok ini artinya ini mirip yang tadi ya, cuman ini sampai menggunakan suatu kondisi selagi ada jalan yang jalan ke depan, kerjakan sesuatu. Ini sebenarnya logikanya sama aja gitu ya. Nah, kalau kita melihat kode ini sepertinya gitu ya, burung ini akan mencapai si babi ini. Karena ketika dia ada jalan ke depan, dia akan gerak maju, kemudian belok kiri, dia akan gerak maju, terus dia belok kiri lagi, kemudian dia akan gerak maju sampai menuju ke arah sini. Artinya mungkin ya, kita cek aja, burung pasti akan sampai ke babi. Kita lihat. Dia akan ngecek, nggak ada jalan, dia belok kiri. Ya, dia ngecek, nggak ada jalan, dia belok kiri. Dia ngecek, nggak ada jalan, nah sampai. Gitu ya, kira-kira seperti itu.
Baik, saya lanjutkan. Sisanya mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa untuk melanjutkan, ya. Jadi saya lanjutkan ke yang 15 terakhir ya. Langsung yang kedua karena yang satu video. Bisakah Anda membantuku memanen hari ini? Bantu memanen mengecek deretan jagung untuk melihat apakah ada yang siap petik. Gunakan kondisional untuk melihat tiap tunas. Tiap batang memiliki 0 atau 1 jagung siap panen. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 jagung. Tapi kita nggak tahu dia siap panen atau enggak, gitu ya. Nah, maka si petani ini harus mengecek semua jagung ini apakah dia siap panen atau enggak kalau dia bertemu dengan pohon jagung. Nah, ini seperti yang tadi, berarti ini kan karena lurus ya, karena lurus. Sebenarnya dia bisa belok-belok sih, cuma ngapain gitu ya, karena area kerja kita hanya dibatasin 5 blok, maka kita harus mencari jalan yang optimal untuk ngecek jagung ini. Berarti kita pakai perulangan gitu ya, kita maju satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi kurang lebih 5 kali dia berjalan. Jadi petani akan berjalan 5 kali. Setiap dia ketemu ini, dia harus ngecek ya, apakah ada jagung atau tidak. Kalau ada jagung, dia harus panen. Artinya setiap dia gerak maju, dia akan ngecek ya, apakah ada jagung. Kalau ada jagung, maka dia akan ambil jagung. Ya, kita coba ada jagung, ada jagung, ada jagung. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita coba satu lagi gitu ya. Yang terakhir gitu ya. Selada mengumpulkan kedua tanaman dari barisan ini. Kebun ini campur aduk. Wah, jadi yang bunga-bunga ini ternyata nggak cuma jagung sekarang. Ada jagung, ya, ada selada gitu ya. Nah, berarti kita harus ngecek nih, jagung apa selada gitu ya. Sama dengan yang tadi, dia harus berjalan dulu ke depan. Kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kita suruh dia maju aja. Atau kita bisa ini sih ya, selagi ada jalan ke depan, kerjakan sesuatu. Cuman kalau ini, batasnya nanti dia akan di sini gitu ya. Karena ketika dia di sini, dia akan ngecek masih ada jalan gitu ya. Kalau saya sih lebih suka logikanya perulangan ya. Jadi ini sama-sama perulangan ya, karena warnanya sama-sama pink atau ungu. Cuman perilakunya agak sedikit berbeda. Nah, ini 6 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan ngecek ya, karena dia ada selada, ada jagung. Nah, artinya selama dia maju, dia harus ngecek. Gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dua ini bisa dilakukan ya, karena logikanya ini bisa memungkinkan. Kalau kita mau ngecek satu-satu, itu bisa. Contohnya ini, jika ada selada, maka ambil selada. Setelah itu, jika ada jagung, kita ganti dengan jagung, maka ambil jagung. Nah, gitu ya, karena bisa selada, bisa jagung. Nah, kalau kita jalankan, jagung, selada, jagung, selesai, gitu ya. Namun ya, ini juga bisa kita ganti sebenarnya dengan menggunakan yang ini. Ya, jika ada jagung, kerjakan, ambil jagung. Ya, ini saya kembalikan ke awal. Kalau dia bukan jagung, apain? Ya ambil selada, gitu ya. Karena pilihannya cuma 2 ya. Kalau ada jagung, ambil jagung. Kalau tidak, ambil selada atau dibalik, gitu ya. Jika ada selada, ambil selada. Jika tidak, ambil jagung. Jadi kita tidak perlu ngelihat kondisinya dia jagung atau selada. Cukup cek satu aja. Kalau dia ada selada, ambil selada. Kalau dia bukan selada, maka ambil jagung. Karena apa? Cuman ada selada dan jagung, gitu ya. Saya tidak bisa memanen. Oh, gerak maju. Oh iya, ini agak miss sedikit ya. Saya lupa kalau di sini ada tanah kosong ya. Nah, tanah kosong itu
lupa diantisipasi gitu ya. Jadi kalau ada tanah kosong harusnya dia nggak ngapa-ngapain kan gitu ya. Jadi mungkin kasus ini cocok untuk kalau ininya semuanya ada tanaman dan ngecek dia selada atau jagung, maka mungkin kita tetap menggunakan 2 buah if ya, karena kalau dia tidak ada jagung atau tidak ada selada maka dia nggak ngapa-ngapain gitu ya, intinya seperti itu. Oke, jadi tinggal diganti aja nanti di sini. Kalau ada selada-selada, kalau ada jagung, maka ambil jagung. Nah, setelah jalan dia nggak ngapa-ngapain. Ya. Baik, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian kondisional ini silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk melanjutkan sendiri. Di situ saja mungkin saya ya untuk bagian blok kondisional. Ya, selamat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat kami di Informatika Unjani. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.